orang-orang sekarang itu takut rezeki, Pak. Ini pengalaman saya ya. Saya kan jual besi, Pak. Di depan saya itu awal-awalnya agen itu di stop, Pak. Jangan ngirim Pak Seto. Kenapa? Ya takut bersaing. Takut, saingan takut, Pak. Ya kalau saya justru tak kasih tahu pelanggannya itu ini soal rezeki, karena saya yakin bahwa rezeki itu sudah ada jatahnya gitu loh, Pak. Orang seperti ngomong cuma yang yakin tapi prakteknya sulit, Pak. Hanya ngomong aja, ngomongnya yakin tetapi ya itu tadi, kalau pesaing kita itu kalau bisa dibunuh aja, jangan sampai nyaing kita itu rezeki. Jadi ada 8 rezeki itu, Pak. Satu. Itu tadi. Ini satu dulu. Karena kalau kita banyak materi, Pak, sebetulnya nggak banyak diterima oleh anak-anak sekolah ini, Pak. Satu-satu dulu, paham, baru berikutnya dilakoni nek perlu. Itu Pak Jenengan tadi udah tak sampaikan. Apa bedanya mendidik dengan mengajar? Jenengan tadi kan kita, jenengan ngomong di sini tadi, itu bukan mendidik, mengajar. Jadi ini harus tahu apa bedanya mendidik dengan mengajar. Kalau guru harus tahu itu ilmunya, bukan dari sekedar lalu. Gawe aku. Jadi seperti itu. Itu Pak. Jadi monggo Pak, tanggapan soal rezeki ya. Kita nggak usah, benar kata Pak Dono, nggak usah kemana-mana, soal rezeki aja. Loh, Pak Pamul. Ayo titik air. Aku tak cukup ke dia jaluk 8 macam rezeki tadi. Wah, nggih, Pak. Rezeki, Pak. Rezeki, Pak. Ini terkait dengan rezeki orang lain, Pak. Jadi orang lain, ya. Apa yang saya terima informasi ya biasalah. Kalau ketemu teman-teman ini karena Pak Haji Torek ini pedagang ya. Oke, Pak Haji Torek, Pak. Haji Torek. Haji Torek. Si Torek tuh banget. Saya tidak menyebut salah satu pasar, tapi di Solo ini ada. Apabila ini benar atau enggak ya Pak ya? Oke. Tapi kepercayaan juga. Andai kata ada pedagang baru itu, seakan-akan itu rezekinya ditutup oleh pedagang lama. Dihalang-halangi. Ya dihalang-halangi. Jadi suatu saat itu ada temannya dia itu jalan-jalan lah ke kiosnya dia. Terlihat bahwa kios dia itu ditutup, padahal dia buka setiap hari. Magic. Nah ini apakah masih percaya kita gitu? Tapi itu katanya masih ada. Nah demikian itu. Nah ini kalau mengalami rezeki orang lain yang demikian ini, apakah itu nanti kembali lagi ke rezeki yang bersangkutan menjadi halal atau barokah? Kemudian yang kedua itu mengenai ini Pak, tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Dono mengenai dagingnya. Ini bisa ke situ ya Pak? Dua hal aja ya, yang dari rezeki sama. Jadi kalau dari saya mendengar dari petinggi-petinggi Pemko yang ada di sini itu bahwa dulu ada festival yang di Paragon menjadi heboh itu Pak. Jadi memang itu sengaja di kota Solo itu daripada yang sebelumnya itu dilakukan secara tidak transparan. Karena hal yang abu-abu itu justru menarik orang penasaran katanya ini. Itu loh Pak. Sehingga ini ditegaskan aja supaya orang yang melihat itu tahu bahwa itu memang ada unsur daging itu Pak. Ya. Sehingga memang harus ditransparankan. Makanya sekarang lebih banyak itu, tapi ada nilai negatifnya. Orang-orang dari luar kota itu sekarang kalau mau ke Solo itu masih ragu-ragu untuk kulinernya itu Pak. Karena di samping yang transparan itu juga ada penelitian bahwa yang abu-abu itu juga masih banyak gitu. Masih ada lah gitu. Sehingga ini
mempengaruhi juga sih daya tarik wisata lokal itu untuk datang ke Solo dan juga untuk berwisata kulinernya itu. Jadi masalah itu. Tapi ada, saya lihat di Google bahwa aturan ini diatur juga oleh di Pertan. Memang tidak boleh di Pertan sama Kementerian Kesehatan, Pak. Jadi kalau memang penjualan kuliner daging itu ya jangan dicampur dengan daging yang lain gitu. Dan itu disampaikan kepada pembeli bahwa ini memang daging bab 1 itu. Jadi tidak boleh disembunyikan. Makanya dengan kalau perdanya Solo sendiri memang ya sudah. Jadi disampaikan oleh pejabat-pejabat Pemkot itu ya, daripada orang penasaran lebih baik ditransparankan dan ada diatur oleh perda. Makanya gejolak yang ada di situ kemudian tolerir dan sampai sekarang ini kan. Ya ini kan makanya. Bakso yang dari tikus namanya. Dan juga kembali yang kemarin itu kan Pak, ada 185 produk yang dari bahan itu. Artinya bahwa mungkin memang sengaja juga orang-orang Yahudi itu sebetulnya mungkin dari hewan yang lain yang bukan itu. Mungkin juga banyak juga manfaatnya kalau diolah ya Pak. Karena ini untuk menyerang kita bahwa itu manfaatnya banyak sekali. Tapi mungkin bisa diterjemahkan juga di dalam Al-Quran mungkin Bapak. Yang mungkin kenapa binatang ini kok manfaatnya banyak sekali ya. Ada 185 produk yang diciptakan sekarang ini dan terus terang dimanfaatkan oleh orang-orang kita gitu. Iya. Coba, monggo, Pak. Itu. Jadi babi itu menguntungkan bagi peternak. Tidak ada binatang lain yang ternaknya sampai puluhan, Pak. Itu babi itu, Pak. Jadi babi itu sangat menguntungkan bagi peternak. Makanya kalau orang makan babi itu sebetulnya seperti kita itu meyakini doanya nggak akan diterima, Pak. Nah, orang kafir itu mengharapkan doa kita itu jangan dikabulkan oleh Allah. Jadi itu mereka itu Pak, hafal Al-Quran Pak. Yang musuh-musuh Islam itu hafal sama Al-Quran. Kayak pendeta-pendeta itu. Karena dia kan mau menjatuhkan Islam itu harus tahu dulu apa tuh isi Al-Quran itu. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak tahu, misalnya saya menjatuhkan jenengan, latar penjenengan saya tidak tahu, tidak bisa saya menjatuhkan jenengan. Saya harus tahu jenengan misalnya Mulyono anak Isopo. Ya, itu seperti itu Pak. Bukan Pak Muljenengan loh ya. Harus tahu kalau menjatuhkan seseorang harus tahu data. Nggak bisa. Nah, makanya semusuh-musuh Islam itu ya seperti Nasoro dan Yahudi saya sering share. Itu jangan sampai jadi teman kita. Jangan cari teman seperti Nasrani dan Yahudi. Kita nanti yang terjebak. Itu problemnya. Nah, saya kembali ke rezeki ya Pak. Ini rezeki yang tidak dijamin. Yo kalau yang buka Al-Quran nanti Al-Quran coba Pak. Buka ke Pak. Bapak baca. Jadi Hud ayat 6 Pak. Iya dah. Iya Pak. Orang yang bisa merebutnya, setiap orang yang tidak maka yang tidak. Seperti itu. Jadi Pak Dono sudah hafal itu. Yakin betul. Tapi prakteknya itu yang sulit Pak. Wong wis dijamin kok ngasih ngapusi wong. Kan begitu. Iya lah. Nah, apalagi tukang listrik ini alatnya murah tidak melarang. Ya seperti itu sudah dijamin Pak rezeki yang gitu. Tapi kadang-kadang prakteknya kita termasuk yang ngomong ini itu juga sulit. Hud ayat 6 bahwa semua makhluk itu rezekinya sudah dijamin. Nah kalau sudah dijamin ngapain harus korupsi?
Kan seperti itu. Termasuk yang ngomong ini juga pernah ngapusi sebelum ngerti ilmunya. Ya gitu. Begitu sudah ngerti ilmunya disampaikan. Tidak ada orang yang sempurna itu. Nah, enaknya orang yang bertobat itu tahu kesalahannya. Nih nggak tahu kesalahan, tidak tahu tobat. Nah itu sudah Pak, coba Pak disimpul ke anunya itu sudah. Ini kelanjutannya. Jadi yang kedua. 8 rezekimu loh. Ya, itu kan baru satu toh Pak. Yang kedua, rezeki karena usaha. Rezeki itu karena usaha ada. Jadi tolong dicatat semua anak-anak muda itu. Kalau ada langsung share. Itu di surat Al-Najm Pak 39. Jadi rezeki itu karena usaha ada. Ya dah. Itu di Al-Najm. Coba Pak, supaya nanti Bapak juga hafal dengan yang ndika tadi. Kalau pengen ngapal itu ya moco. Orang moco, orang hafal. Jadi aja. Al-Najm 39. 39 Pak. Jadi Al-Najm 39 itu rezeki itu dari usaha. 8. Kalau sudah ketemu Pak, saya melanjutkan kan rezeki yang setelah usaha itu rezeki yang cilik tulisannya. Rezeki yang karena bersyukur. Jadi bersyukur itu mendatangkan rezeki. Hai, suratnya bisa di rezeki karena bersyukur. Yaitu ayatnya di Ibrahim ayat 7 Pak. Panjangan catat nanti diulang lagi. Di Ibrahim ayat 7 itu rezeki itu akan datang kalau kalian itu bersyukur. Kan singkatnya begini. Kalau kalian dikasih nikmat bersyukurlah. Dengan bersyukur itu akan menambah. Makanya kalau istri satu bersyukur Pak, nanti ditambahi Pak. Ini istri satu diuyak-uyak, disusah-susahin, ya nggak bisa loh Pak. Belanjanya dikurangi, nggak bisa seperti itu. Itu nggak bersyukur itu. Ya istrinya nggak ditambah-tambah. Nah ini yang keempat. Ini nih, karena ayatnya kan poligami itu jelas ya, halal. Kemudian 4 rezeki yang tidak terduga. Ini semua Al-Quran nih Pak. Rezeki yang tidak terduga itu atalak yang tadi saya sebut Pak, 2-3 tadi. Pertama yang saya sampaikan tadi. Itu rezeki yang tidak terduga. Sudah singkat saja kata Pak Dono. Terus rezeki karena istighfar. Yang apa jenengan tadi Pak? Istighfar. Banyak-banyak istighfar itu mendatangkan rezeki. Nah, kita kadang-kadang istighfar, apa tuh gunanya istighfar? Nah, kalau di dalam ayat ini, ayat Nuh Pak, 10-11, itu bersyukurlah akan mendatangkan rezeki. Kemudian yang keenam, rezeki karena menikah. Nah ini yang belum menikah tidak bisa jenengan kaya. Kata Allah di dalam ayat itu, kalau pengen kaya menikahlah. Malah wedi orang dia popon di rumah tidak bisa. Makanya banyak orang yang kalau yakin itu akan menambah istri karena dia ingin menambah rezeki. Ya Pak Arto ya. Itu Pak Arto. Saya tuh pingin Pak Arto nambah rezeki ya. Wani karena saya ada perjanjian harus meninggal dulu. Enggak, menurut hadisnya begitu Pak. Nabi itu nikah, istri Khadijah itu meninggal. Termasuk mantunya Ali. Ali itu disumpah oleh Nabi, jangan sakiti anakku Fatimah ya. Begitu Fatimah meninggal, nikah Pak. 2. Jadi semiskin mungkin sahabat Pak. Itu istrinya 2 Pak. Awak dia kan nggak mau 2 nunggu kaya dulu. Karena yakin dengan ayat ini, kalau pengen kaya nikahlah. Nah,
Kita yakin tapi sulit menjalankan. Jadi yang ke-8 suratnya. Tadi surat No, yang istighfar tadi surat No ya. Oh ya, panjangan kami ambil grup aku langsung tak share Pak. Tak share jenengan karya anu aja. Nanti anunya, makanya perlunya teman dengan orang soleh Pak. Itu sudah salah Nabi. Berteman dengan orang-orang soleh, aman panjenengan. kan gitu, harus deketi orang-orang soleh, terutama yang ulama ya. Kalau saya kan belum ulama, masih ulama itu subhanallah banyak ilmunya. Nah itu, jadi tadi yang sudah rezeki yang menikah ya. Kemudian yang 8 ini rezeki datang karena kita bersedekah. Makanya kalau orang bersedekah tidak mungkin miskin. Gitu loh. Jelas ada jadi 8. Baik 8 poin tadi. Nah, ini udah habis Pak Dono, sudah sampai ke 8 Pak Dono. Cuma suratnya bukan jenis rezeki, itu cara mendapatkan rezeki yang saya sampaikan itu. Cara mendapatkan rezeki dengan cara yang 8 tadi. Itu ya. Ada 2. Ya, memang gini Pak. Ini kan saya hanya konsepnya aja. Ini baca Pak. Jenis rezeki dari Allah itu ada 2. Nah, ini dia nggak diteruskan. Saya itu Pak. Apa yang disampaikan sini saya baca aja. Saya kan membaca. Karena kalau saya mengolah ini berarti saya akan dipertanggungjawabkan. Saya kan hanya membaca. Ada pertanggungjawab agak ringan saya. Apa yang kita sampaikan itu Pak, nanti dipertanggungjawabkan. Jangan macam-macam. Itu yakin apa yang saya sampaikan itu dipertanggungjawabkan. Nah, kalau saya nambah-nambah, berat nanti tanggung jawab saya. Jadi yang ke-8 tadi, apa Pak? Yang ke-8 tadi Pak? Cara mendapatkan rezeki, bukan jenis rezeki. Cara. Sumber rezeki boleh. Cara mendapatkan rezeki. Jadi sarana ya, benar sarana untuk mendapatkan rezeki itu. Ya ini tadi Pak, ini loh Pak wajan Pak, kan salah berarti dia nih. Salah jenis. Ya. Saya nggak ngerubah. Tadi saya kan hanya membaca aja bilang tadi. Nek salah ya salah sing ngojab ini kan gitu. Ya, jenisnya gitu. Saya nggak mau ngerubah. Tapi kalau mau dirubah oleh Pak Dono ya terima kasih. Jadi cara untuk mendapatkan rezeki di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan ada 8 macam. Nah sekarang dari 8 macam ini Anda jangan buat yang ke-9. Yang ke-9 kan untuk mendapatkan rezeki kan banyak tuh Pak, ngapusi wong. Di sini nggak ada gitu loh. Korupsi, nipu itu kan rezeki juga. Nah makanya kalian kalau berdoa dapat minta rezeki yang halalan thayyiban. Ini orang kadang minta rezeki nggak disambung dengan halal itu tadi Pak. Dia dikasih aja dengan Allah rezeki sesuai permintaannya. Itu Pak Dono. Terima kasih. Jadi, oh ya. Oh alhamdulillah. Terima kasih Pak Damai. Jadi yang 8 tadi sekarang kalian boleh bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Gini Pak, teorinya. Sebenarnya orang itu tidak harus pandai Pak. Saya itu kalau nggak bisa jawab Pak, langsung saya transfer ke guru saya Pak. Guru saya nanti yang jawab. Itu. Aku kepada guru. Jadi nggak harus pinter, tapi kita harus punya guru. Gitu guru. Kalau kita nunggu pinter Pak, lah umurnya tinggal berapa hari lagi kan gitu. Jadi itu Pak caranya. Makanya saya sering kalau diskusi ada tanya jawab. Kalau nggak ada tanya jawab nggak hidup Pak. Kalau jenengan cerita kalau nggak ada respon Pak. Tapi kalau ada tanya jawab ini ada respon. Makanya kalau dalam WA itu kalau saya disalahkan wong seneng daripada orang mau diam. Iya, saya senang direspon. Walaupun responnya tuh ada yang positif, ada yang negatif ya. Ya dua itu. Senang. Hah?
Udah hampir jam setengah 10, setengah jam. Jadi gini, kesimpulan yang kita ngomong-ngomong bahwa satu, rezeki itu bukan penghasilan tok nggih, bukan uang tok. Tapi semua karunia Allah yang diberikan kita untuk menjadi taat itu adalah rezeki. Udah gitu aja. Apa saja. Bentuk itu kesehatan, bentuk itu hidayah, bentuk itu kekuatan, tenaga, teman, dan semuanya itu adalah rezeki. Jadi itu satu. Rezeki itu adalah pokoknya semua karunia Allah yang diberikan kepada umatnya, sehingga umat itu bisa hidup di dunia melaksanakan amal-amaliyah. Nah, rezeki itu berarti digolongkan jadi dua golongan, ada yang halal, ada yang haram. Yang halal itu adalah rezeki yang diterima dari Allah dengan cara yang sesuai dengan yang halal dan thayyibah tadi, sesuai dengan syariatnya, hukumnya, cara-caranya, sumbernya, zatnya, itu semuanya harus sesuai dengan syariah. Nah gitu, itulah namanya rezeki yang halal. Yang haram yaitu itu. Padahal yang halal itu akan buat kebaikan-kebaikan pada siapa saja yang mengkonsumsinya, dan yang haram akan membawa keburukan kepada siapapun yang mengkonsumsinya. Tapi itu jenis rezeki berarti hanya dua, halal dan haram. Nah, kalau caranya tadi ada Pak Sabto Pak Seto sudah menyampaikan 8. Itu kan dari sumber. Prinsipnya sebenarnya ada 4 itu sebenarnya. Yang pertama itu adalah kita harus bekerja keras. Orang rezeki itu harus ada usaha. Orang tidak mau duduk aja gitu datang rezekinya. Ya memang itu jaminan untuk hidupnya saja, tapi bukan untuk pengembangan. Ini untuk pengembangan, artinya untuk kebutuhan. Kan orang itu butuhnya bukan hanya makan atau untuk hidup saja. Kalau dia hanya diam saja seperti di salah satu kisah-kisah banyak nggih. Aku tak coba ora mangan ora apa-apa, tak nyang gua delik. Aku pokoknya kira-kira ngetes Gusti Allah paling rezeki ora. Yo ora ngantek luwe tenan. Tapi sebelum dia untuk napas yang terakhir supaya bisa hidup itu, ada orang yang geblasuk rasa welas nulungi loh, kok ini dia tidak mau makan, tidak mau mangat, untuk dicangar, dileboni panganan dan seterusnya. Dia lagi sadar, oh ternyata Allah memberikan rezekinya pada hambanya. Dia masuk yang masih bergerak, masih hidup. Nah itu siapa aja, itu Allah menjawabkan rezeki dalam arti karunia yang diberikan supaya tetap hidup kepada siapa saja yang di. Nah, ada rezeki yang diberikan dengan cara kasih dan sayang. Kasih saja berarti diistijrot banyak. Tapi kalau kasih dan sayang itulah yang mesti yang kita harapkan seperti itu. Maka halal dan thayyibah ini tadi. Nah, itu. Nah, caranya tadi kerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja dengan kerja keras bukan kerja yang melanggar hukum juga. Semua harus sesuai dengan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian selalu berdoa. Nah berdoa termasuk tadi ada berdoa itu kan banyak macam-macam ya. Berdoa itu ya memang memohon, karena yang berikan rezeki itu kan Allah. Baik itu rezeki dalam bentuk material atau imaterial, situasi hati dan seterusnya, itulah dari Allah semuanya. Yang bolak-balikkan hati itu juga Allah. Jadi itulah kita harus banyak berdoa. Nah doa tentang rezeki tadi sudah disampaikan Pak Sabto tadi, banyak Pak Seto tadi ada istighfar, itu juga itu memohon ya, doa-doa kan banyak dituntunkan. Kemudian menjaga kadar dan kualitas amaliyah kita. Kalau bekerja ya menjaga kualitas pelayanan, pekerjaan, barang dan seterusnya terhadap apa yang kita usahakan. Jangan semaunya wis larang terus wis laris ya, dikurangi kualitasnya, dipalsu, dioplos ya gitu kan. Akhirnya ya tetap bisa hilang semuanya. Kemudian yang ketiga tadi adalah yang keempat adalah senang bersedekah. Nah, sedekah itu paling utama yang akan mendatangkan rezeki, baik itu berupa material atau imaterial. Semuanya akan mendatangkan itu. Nah, maka dari itu monggo kesimpulan bicara kita ini tentang masalah rezeki, memang kita harus yakin semua itu adalah karena Allah. Maka kita harus usaha keras, kita berdoa, kerja sungguh-sungguh dan bersedekah. Udah itu. Kalau mau sungguh-sungguh pasti ada jalannya. Nah gitu. Kemudian kaitannya dengan tadi masalah barang haram. Nah, sementara ini kita kadang-kadang seperti yang disampaikan Pak tadi pagi itu Pak
Pak Kasori itu kan rangkan. Wong kadang-kadang ya ngewuhke ya. Masalah barang haram itu dimasalahke sampai detail. Itu memang benar boleh itu dibangun. Tapi yang dosa yang lebih besar lagi ya malah ditokke wae. Misalnya korupsi tadi kan gitu tuh. Lebih besar lagi ninggalke salat ditokke wae. Kita lihat yang nyolong gedang, maning gedang itu tuh wong duwe tenan, wong ora duwe nyolong gedangnya diarak, diudani, diono malah barak dikepruki sirahe barang. Mung gedang lho, Pak. Gitu. Jangan lihat itu. Itu secara hukumnya dia nyolong memang dia dihukum benar, tapi hukumnya mesti hukum yang sesuai dengan pekerjaannya. Silakan itu dihukum tapi mesti sesuai dengan hukumnya. Tapi sing ora tau salat mbok dihukum itu malah siksane luwih berat. Dosane luwih gede. Kenapa sing ora poso, ora salat, ninggalke subuh dan seterusnya? Padahal dosa lebih besar itu daripada dia nyolong untuk makan dia. Sing sugih sekitarnya kan lebih dosa jane. Nah, tapi kenyataan itu maka kita sebagai tokoh-tokoh masyarakat ini jangan hanya ikut arus di dalam masyarakat. Kita harus menjadi penjelas, penerang untuk bisa meletakkan satu persoalan pada proporsinya. Ya kalau memang dia butuh makan terus ya sudah, yang hilangan siapa tak ijoli sudah diambil. Kita maafkan, kita melerai seperti itu. Jangan justru malah gitu kadang-kadang kita menjadi sponsor provokatornya lah itulah. Maka kita non sewu sebagai sudah sepuh, sudah juga termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dalam masyarakat kita ini, jadi termasuk babi itu ya kita bentengi, keluarga kita bentengi. Ojo pisan-pisan tuku kuwi. Nah, ya dengan masyarakat kita jamaah masjid kita ya kita umumke itu dicampur. Nah dan seterusnya itu jangan beli sana dan seterusnya itu. Ya itulah hanya cara-cara membentengi diri dengan banyak ilmu kajian dan seterusnya. Saya kira gitu nggih, sebagai kesimpulan saja. Nggih. Apa? Jadi ini yang perlu dicatat. Apa tuh rezeki itu? Ini yang banyak lupa. Rezeki itu apa? Rezeki itu yang kita nikmati, bukan yang kita simpan. Jadi makanya jangan banyak-banyak nyari rezeki. Harus kerja keras. Tidak perlu sebetulnya kerja keras. Karena gini, kalau sudah dijamin, itu tidak perlu kerja keras. Yang kerja keras itu ibadah, Pak. Ini orang kebalik. Kerjanya dunianya keras, ibadahnya nggak keras. Ini kebalik. Yang dijamin malah keras. Ini beliau ya Pak. Memang ada tingkatannya Pak. Kalau sudah tingkatan saya, kalau istilahnya kan udah maghrib Pak. Ngapain cari banyak-banyak? Nggak nutur lagi kayak Pak Harto, barang nggak nutur Pak Harto. Jadi rezeki itu yang hari ini kita makan Pak. Jangan lupa, makanya nggak perlu banyak-banyak Pak Harto. Ya gitu, itu Pak, monggo. Memang kita selaku yang dimiliki jadi orang yang dipulangkan di masyarakat memang tadi berarti kita memang harus membentengi umat itu ya. Ini memang hidupnya memang gitu Pak. Dunia disebar ke meja prasmanan, lalu kota. Silakan ambil sesuai dengan kesenangan kita. Mau ambil sing apik, sing elek, sing larang, itu bebas. Makanya ini pilih umat ini. Nah, untuk pilih itu dengan dasar agama, keyakinan, tauhid, syariah, itu semuanya pilih. Itu. Nah, terus tadi Pak Iswati tadi yang ketika anak kios yang pinggir jalan, jadi bukannya kok sawangan itu tutup. Nah, itu betul kenyataan. Ini namanya bantuan setan itu. Bisa aja. Orang kan bisa mengambil jalan dengan cara seperti itu. Nah itu bisa dikalahkan ya dengan kalau kita mau ke pasar kita doa aja. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahu Sebetulnya saya senang Pak. Senang manusia di depan kita itu senang saya. Muji kaya. Jangan terus membenci enggak.
Kalian itu diuji dengan beberapa makanan haram apa itu. Jadi kebanyakan orang kan terlalu benci, Pak. Jangan. Itu memang disuguhkan untuk kita kira-kira taat apa enggak. Gitu loh. Problem. Jangan juga problem. Juga ngetes kita. Kalau gini, Pak, yang kayak dengan Bapak enggak usah Pak. sampai penutup. Satu sisi man ro'a minkum mungkar itu Pak Yugoyin itu ranah yang mana ini? Ya. Ini Mungkar. Kalau ini kan berarti sesuatu yang mestinya dilarang. Jadi ranah. Nah, lalu kita yang sudah tahu sikap kita gimana? Man ro'a minkum mungkar Pak Yugoyin. Memang itu kan Pak. Satu sisi itu memang ujian untuk kita. Ya. Jadi kita itu punya bidang masing-masing ya. Kalau itu bukan bidang kita jangan coba-coba mencegah mungkar. Jadi kan kita ada MUI ya. Kita lewat MUI tadi, gitu loh. Jangan terus kita, aku gak seneng langsung bertindak sendiri. Itu anunya, jalurnya. Tapi setidak-tidaknya kata Nabi, selemah-lemah imanku, kita tidak suka. Gitu, tidak suka, tidak mendukung. Ambil ya, iman yang lemah saja. Ini kadang-kadang lemah iman itu nggak punya. Malah, yo bener kowe ngono wae. Malah didukung. Lah ini orang Islam di dalamnya itu banyak Pak yang mendukung seperti itu. Jadi itu tadi. Jadi salah kaprah itu Nah, jadi kita bersyukur aja lah karena gini. Merubah apa memusuhi kadang-kadang kan akhirnya diantara karena kita nggak tahu apa ini ranah siapa. Mentang-mentang dia sudah tahu ilmunya langsung terjun, nggak bisa. Ada aturan ini loh Pak. Islam juga mengatur. Nah, kita ngomong ini zaman khalifah kan biar dianu khalifah kirim surat sama khalifah. Khalifah yang eksekusi, jangan kita mengeksekusi kan ajaran kita loh gitu. Ini kadang-kadang orang kalau emosinya muncul perda. Nah, perda itu memang dibuat sengaja. Yang buat perda itu kan orang yang taat kepada Allah toh Pak. Gitu loh. Yang sengaja itu Pak dibuat seperti itu. Sekarang zamannya yang era ini Jokowi kemarin berapa perda yang dihapus? Perda syariat. Ribuan Pak. Yang dihapus. Orang ngerti Pak ya? Betul diekspos orang ngerti. Ribuan yang dihapus. Supaya dia bergerak bebas. Nah, seperti itu kalau masalah itu. Ada ini ya pertimbangan lain ya, secara politis karena pemerintahan itu kan artinya untuk mengayomi semua ya. Nah di Solo ini